Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Salsa Dilan Karina Putri dan rekan saya. Saya Nasyu Syafia Mirzal. Saya Zalfa Alfiah Nasya. Di sini kami akan menjelaskan soal-soal yang ada pada tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, kita sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang OpenCV dan juga yang lainnya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, yang pertama adalah OpenCV atau singkatan dari Open Source Computer Vision, yaitu library Python yang dipakai untuk mengolah gambar atau video. Misalnya buat deteksi wajah, ubah warna, kasih efek, atau analisis objek di video. Oke, yang kedua ini ada Matplotlib, yaitu library di Python yang digunakan untuk memvisualisasikan data dan juga membuat grafik. Nah, kedua hal tersebut itu ditulis di dalam idle, di mana idle tersebut adalah sebuah aplikasi bawaan dari Python. Dan kebetulan di sini kita menggunakan versi 13, di mana ada beberapa versi yang tidak bisa memuat beberapa library. Selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan soal. Baik, di sini sebelum kita mulai jelasin codingannya, kita harus install dulu library Matplotlib. Caranya gampang banget, tinggal buka command prompt, terus ketik pip install Matplotlib, lalu enter. Nanti kalau udah muncul tulisan successful install, berarti udah siap dipakai. Nah, di sini selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan soal. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang kode Python yang aku buat untuk menampilkan gambar pakai OpenCV dan Matplotlib. Jadi di sini kita bakal lihat gimana caranya membaca gambar dan menampilkannya ke jendela tampilan. Langsung aja baris pertama yaitu import CV2 as CV. Jadi di sini aku import library CV2 dan kasih alias jadi CV. Library ini adalah bagian dari OpenCV. Jadi nanti semua fungsi dari OpenCV bisa dipanggil lewat CV. Lanjut ke baris kedua yaitu import NumPy as NP. Jadi di sini aku import NumPy dengan alias NP. NumPy ini penting banget karena dia bantu buat ngatur data dalam bentuk array yang sering dipakai di dunia pengolahan gambar. Selanjutnya adalah baris ketiga yaitu import matplotlib.pyplot as plt. Di sini aku import matplotlib.pyplot dengan alias plt. Ini library buat nampilin grafik atau gambar. Kita bisa bakal pakai ini buat tampilin hasil gambarnya ke layar. Baris keempat yaitu image sama dengan cv.imread dalam kurung barbie.jpeg. Di baris ini aku baca gambar yang namanya barbie.jpeg dari folder projectku. Fungsi cv.imread dipakai buat baca file gambar yang nyimpennya ke variabel image. Jadi variabel image sekarang isinya data gambar dalam bentuk array. Selanjutnya adalah baris kelima yaitu plt.imshowImg atau image. Di sini aku pakai plt.imshowImage buat nampilin gambar yang udah dibaca tadi. Tapi perlu diingat, gambar dari OpenCV biasanya warnanya kebalik, jadi BGR bukan RGB. Jadi warnanya bisa agak aneh pas ditampilin. Lanjut ke baris ke-6 yaitu plt.wait for button press. Jadi baris ini bikin program nunggu sampai kita pencet tombol apapun di keyboard. Jadi gambarnya nggak langsung nutup, kita masih bisa lihat dulu hasil tampilannya. Lanjut ke baris terakhir yaitu plt.close. Jadi kalau udah dipencet tombol, fungsi ini bakal nutup semua jendela tampilan gambar. Oke, sekarang kita coba jalanin programnya dengan cara klik run, terus run modul. Nah, muncul gambar Barbie JPEG seperti pada gambar berikut, yang udah kita panggil dari codingan tadi. Tapi, kalau kalian perhatiin, warnanya agak aneh, karena kayak kebalik gitu. Itu karena OpenCV secara default baca warna dalam format BGR, bukan RGB kayak biasanya di Matplotlib. Jadi, warna biru, hijau, sama merahnya ketukar urutannya. Makanya gambarnya bisa kelihatan agak kebiruan atau enggak natural. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut membahas soal nomor 3, di mana pertama kita akan menambahkan direktori baru untuk memindahkan file foto sebelumnya yang ada di folder digital, citra digital ke folder kelompok 1. Oke, kita lanjut ke aplikasi idle, yang dimana di sini sudah terdapat codingan-codingan yang sebenarnya beberapa secara garis besar sudah dijelaskan oleh rekan saya, Zalfa, untuk masalah PLT dan yang lainnya. Di sini saya hanya akan fokus pada pembahasan image page dan image directory, di mana image page ini adalah lokasi dari file foto yang ingin kita pindahkan direktorinya.
Di sini foto yang ingin kita pindahkan bernama barbie.jpeg, dan untuk image directory itu adalah kode untuk memindahkan. Dimana di sini sudah terlihat jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan memindahkan foto barbie.jpeg ini ke folder bernama kelompok 1 yang ada di dalam folder Citra Digital. Di sini juga memakai kode CV IMRED untuk membaca foto barbie.jpeg ini. Begitu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Silakan kepada Najwa. Oke, di bagian ini kita ada pakai perintah os.dir directory. Ini itu buat pindah ke folder tujuan tempat kita menyimpan gambar. Terus ada print before saving image dan os.listdir directory. Ini itu buat nampilin isi folder sebelum gambarnya disimpan. Jadi kita bisa lihat dulu isinya. Lalu di baris foto sama dengan Barbie JPG, kita ngebuat nama file gambar yang mau disimpan. Lalu bagian cv.imwrite foto img, nah ini itu berfungsi buat nyimpen gambar dengan nama file yang tadi udah kita tentuin. Setelah disimpan, kita panggil lagi nih os.listdir directory supaya kelihatan isi folder setelah gambar berhasil disimpan. Dan kalau muncul tulisan successfully save serta nilai feedbacknya true, berarti gambarnya udah berhasil disimpan ke folder tujuan. Oke, setelah itu kita bisa ngelakuin run buat bisa ngeliat hasilnya. Di sini kita kelihatan ya ada 2 gambar, ada yang hitam putih dan juga berwarna. Kenapa bisa begitu? Karena memang di kode sebelumnya ditambahkan CV imshow atau bisa dibilang variabel yang ada 2, IMG dan IMG1. Nah, itu tuh buat nampilin gambar yang berwarna dan tidak berwarnanya. Dan setelah kita meng-close gambar sebelumnya, maka akan muncul gambar dari matplotlib-nya yang PLT ini. Dan bisa kita lihat ya di hasilnya ini memang successfully save dan juga ada true-nya yang dimana berarti gambarnya itu udah berhasil disimpan ke folder yang ingin dituju gitu. Dan kalau kita lihat lagi di directory-nya, memang sudah masuk ya si fotonya ini ke dalam foldernya. Karena kan memang kita sebelumnya awalnya membuat folder dengan kelompok 1, itu directory barunya. Dan kita lihat di sini berarti fotonya sudah masuk ke dalam directory-nya. Baik, cukup sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan dalam penjelasan soal-soal untuk tugas mata kuliah pengolahan Citra Digital kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian atau bahkan dalam pemahaman kami sendiri terhadap tugas-tugas tersebut. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.